Kisah sendu meninggalnya putra sematawayang musisi Angger Dimas, buah pernikahannya dengan sang mantan istri Tamara Tiasmara, memang berhasil menghadirkan duka mendalam yang tidak hanya dirasakan oleh pihak keluarga, tapi juga jutaan masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, mendiang Dante menutup mata di usia yang cenderung belia. Mirisnya, kini sosok Tamara Tiasmara justru menjadi sasaran empuk luapan emosi warganet. Ia mulai dari sosok tersangka yang disinyalir merupakan kekasihnya hingga beredar potret senyum Tamara di acara tahlilan sang putra tercinta, menjadikan beragam hujatan dilemparkan kepadanya. Lantas, seperti apakah sosok Tamara Tiasmara di mata pihak keluarga besar Angger Dimas? Saya karena banyak dinas di luar kota, ya, jadi saya nggak banyak tahu. Jadi itu setahun setelah mereka nikah kan saya dinas di Bengkulu. Jadi saya lebih banyak di sana. Nah, kesehariannya ini saya nggak banyak tahu. Saya sampai pensiun itu pas di tahun 2021 awal. Nah, itu pas 2021 pertengahan itu proses perceraian. Saya nggak, jadi mohon maaf, saya nggak kapasitasnya ya untuk ngomong tentang kesehariannya. Paling cuman by phone, kangen sama cucu, kami video call. Saya terus terang saya banyak di Bengkulu waktu terakhir ini. Nah, setelah cerai itu baru saya pensiun kan 2021 itu. Jumpa sangat ya, setelah bubar kan ada pembatasan pembagian hak asuh, itu aja. Di kami dulu dikasih 3 hari, di sana 4 hari. Perceraiannya kan tahun 2021, pas bulan, saya ingat bulan puasa itu, karena kami sidang di sana. Nah itu aja, saya nggak pernah melihat wajahnya dia, saya cuma dengan Angger aja. Karena memang kami juga posisi nggak pakai waktu itu nggak pakai pendampingan pengacara waktu itu. Saya tidak mau menjawab yang berhubungan dengan ibunya. Kita udah nggak ada hubungan 3 tahun, 2 tahun. Berarti nggak ada komunikasi Saya komunikasi sama anak saya langsung. Yang penting sekarang saya sebagai bapak, saya terus akan berjuang demi anak saya. Si dia ini kan selalu baik di depan saya. Ya, walaupun kita ada ketidakcocokan lah dalam, ya ternyata Angger ini kan termasuk nggak sukses dalam berumah tangga. Tapi saya bilang sebisa mungkin kita nggak boleh meluapkan aib orang. Kita jaga karena biar nanti Allah yang akan buka gitu. Jangan kita, saya juga nggak mau ada permusuhan gitu aja. Makanya saya jaga sekali dan saya selalu menjaga perasaan cucu saya. Saya nggak boleh memperlihatkan ketidaksukaan saya sama seseorang, saya nggak. Ini juga untuk pembelajaran yang lain bahwa akibat dari adanya perceraian ini kan punya dampak anak, ya. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi.com. Tidak berhenti sampai di situ, dalam kesempatan yang sama, Agus Rianto yang mana merupakan sosok kakek dari Dante pun angkat bicara dan memberikan komentarnya atas gesitnya pergerakan pihak kepolisian dalam mengusut tuntas kasus berpulangnya sang cucu. Sebagaimana diketahui, sejak pihak kedua orang tua Dante mencabut surat penolakan otopsi, pihak kepolisian tak membutuhkan waktu lama dalam menentukan tersangka. Terhitung, pihak Polda Metro Jaya memerlukan waktu sekitar 6 hari, di mana Angger mencabut laporan tersebut pada tanggal 3 Februari, sedangkan tersangka YA diamankan pada tanggal 9 Februari silam. Lantas, bagaimana komentar pihak Angger melihat hal ini? Serta benarkah pula aksi tanggap kepolisian menghadirkan perasaan lega bagi mereka? Ya waktu itu saya belum terima, saya bilang. Belum ikhlas, tapi setelah teman-teman dari penyidik udah mengadakan press release, saya agak lega. Karena apa?
berarti kasus ini akan dikawal, ya akan dikawal semaksimal mungkin lah. Makanya anak saya ngasih semangat juga. Responnya mungkin setelah melihat CCTV itu? Ya itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang gitu ya. Dan maaf gue pakai masker sekarang karena nggak bisa nahan emosi. Tapi satu sisi lega, semua itu cepat gitu. Dan kita masih akan terus telusuri lah. Bukan naik pitam lagi. Karena cucu saya bilang saya cucu kesayangan dan saya selalu banggakan, dan di mana-mana saya sayang. Ya Allah, maaf kolega saya sampai bilang, Pak Agus, mohon maaf, itu benar cucunya Pak Agus. Iya. Sampai beliau tuh bilang itu, ya mohon maaf ya teman-teman yang di sampai mengatakan kasar gitu. Manusia itu Pak. Setidak-tidaknya saya ada perasaan senang karena teman-teman dari kepolisian sangat tanggap dengan peristiwa ini dan ada inisiatif lah. Saya pun juga selalu perkembangan ini saya pantau dan saya komunikasi dengan Anggerni, nggak semata-mata hanya karena di saat senggang pun kadang-kadang kami walaupun satu rumah kadang-kadang WA ya aku di bawah kenapa ini gini ya, coba cek gitu. Sekali lagi saya sangat apresiasi untuk teman-teman di Polda dan teman-teman di Polsek waktu itu yang banyak bantu saya juga untuk meneruskan ini. Saya sekali lagi atas nama keluarga mengucapkan terima kasih. Terlepas dari itu semua, hukuman berat kini tengah menanti tersangka YA. Bila semua dugaan atas keterlibatannya terhadap berpulangnya Dante terbukti benar. Tak main-main, tersangka YA terancam terjerat pasal berlapis dan hukuman penjara selama puluhan tahun. Lantas, bagaimana tanggapan pihak keluarga Angger Dimas terhadap hukuman yang mengancam tersangka YA? Ya itu nanti biar penyidik aja. Saya hanya melihat kalau memang kelalaian kan mestinya nanti biar diproses lebih lanjut. Kalau saya nggak bisa lah berpendapat lah. Kalau saya lihat pasal yang dikenakan itu kan pasal 340 ya. Berarti ada unsur, tahu kan hukumannya maksimal hukumannya atau hukuman seumur hidup atau 20 tahun. Tapi itu ada pasal berlapis. Ada ya jungtonya itu kan ada di Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan juga, karena ya mohon maaf di sini pun juga ya mohon maaf itu kan nanti ya mudah-mudahan ya disinggung lah hak asuh saya selama setahun itu kemana. Ya saya harapan saya mungkin mudah-mudahan itu jadi masukan juga ya. Tapi yang pokok tadi itu adalah di pasal 340 KUHP itu jelas-jelas di situ ada, apalagi didukung oleh alat bukti rekaman itu kan. Jadi ya saya minta bahwa hukum ditegakkan, keadilan untuk cucu saya tersayang. Masih diancam. Kita belum bisa memastikan lagi. Yang pasti tadi informasi dari penyidik ya saya minta sih seadil-adilnya, seberat-berat. Melihatnya ada unsur kesengajaan nggak sih kalau menurut atau memang yang Angger? Silakan nanti ada lagi masih proses penyidikan terhadap si siapa namanya saya lupa. Iyalah bukan nama siapa itu. Biarkan yang berbicara itu barang bukti semua dan penyidik. Di sini kapasitas saya masih sebagai saksi. Kita lakuin yang terbaik buat Dante tanpa aku tuh gembar-gembor ke orang-orang. Aku gini loh. Aku mau diem aja, yang penting semuanya berjalan lancar. Terus hari ini semuanya sudah terungkap. Alhamdulillah banget, perasaannya sih campur aduk ya Kak, ada kecewanya. Tapi aku seneng juga ini kasusnya cepat. Ya semoga aja bisa terus cepatlah ditanganinnya. Alhamdulillah sekarang pelaku sudah ketangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu loh.
basket. Semua orang bilang aku diam. Tapi kan sekarang Kak Sandy yang tahu, Mbak Dian yang tahu, Kak Kris yang tahu kalau aku tuh nggak diem. Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai akhir. Itu ya, nggak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap gimana pun. Saya terus terang buta sama sekali, tapi selalu bilang semua akan terungkap karena di kita nggak ada sedikit pun mencurigai seseorang, nggak ada sama sekali karena kita nggak tahu apa dia seperti apa. Dan saya baru tahu sosok-sosok itu setelah ada berita di TV itu. Nah, memang Angger bilang ya memang aku ada kejanggalan, tapi biar aja lah nanti teman-teman kepolisian dan kemudian ya terima kasih teman-teman dari media TV ini yang sedikit banyak menyoroti ini, karena kan begitu ada peristiwa itu kami dipanggil, Angger dipanggil, terus ada inisiatif Angger membuat itu tagar Justice for Dante itu, terus langsung kami merasa biar kamu buat seperti itu. Ya karena butuh keadilan, anakku itu kan meninggalnya nggak wajar gitu. Ya udah saya bilang. Tapi sekali lagi saya dengan teman-teman dari kepolisian, Jatan Ras Polda Metro Jaya, terus teman-teman mass media ini yang akhirnya mulai terkuak lah. Jadi bagi saya ini satu prestasi dan satu kebanggaan, dan saya tetap memonitor ini. Saya sangat kehilangan dan saya mewakili keluarga, Mas Angger, saya sendiri, kakeknya dan ibunya. Saya sangat berharap dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan. Semoga di negara kita ini masih bisa ditegakkan hukum yang seadil-adilnya. Ya, saya karena